Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat bersemangat mengikuti rangkaian acara MPLS di SMPN 1 Banguntapan tahun ajaran 2021-2022 ini. Nah, langsung saja di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai pendidikan karakter. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan materi MPLS hari pertama? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan. Nah, sebelumnya biar kalian fokus, Ibu minta pejamkan mata kalian selama 10 detik. Kemudian, silahkan fokus mengikuti kegiatan MPLS terakhir di hari ini. Nah, pendidikan karakter atau penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter disebut juga. Nah, ini kenapa kita membahas ini? Karena ini relevan untuk mengatasi krisis moral yang terjadi pada saat ini, khususnya krisis moral yang terjadi di pelajar Indonesia. Nah, krisis moral itu diantaranya adalah peningkatan kekerasan anak dan remaja, fisik maupun psikis. Kalau psikis itu seperti bullying, sampai-sampai ada yang meninggal gara-gara tidak kuat dibully oleh temannya. Kemudian pencurian oleh remaja, menyontek, penyalahgunaan narkoba, meminum minuman keras, dan pergaulan bebas. Nah, itu semua adalah krisis moral yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukannya pendidikan karakter. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya untuk para pelajar. Selain pelajar juga tidak boleh, apalagi pelajar. Kemudian karakter. Nah, karakter ini berkaitan dengan konsep moral knowing atau konsep moral. Kemudian moral feeling atau sikap moral. Kemudian moral behavior atau perilaku moral. Nah, perilaku moral itu didapatkan setelah kita mengetahui apa itu konsep moral, kemudian bisa bersikap moral itu seperti apa, kemudian bisa melakukannya. Nah, karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, kemudian baru melakukan perbuatan kebaikan. Berikut ini merupakan paparan pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama itu dari T. Lickona. Nah, apa itu pendidikan karakter? Nah, ini segala usaha untuk mempengaruhi karakter siswa. Nah, usaha ini dilakukan secara sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika dasar. Nah, etika dasar ini merupakan itu ya nilai yang baik-baik. Kemudian menurut Suyanto. Nah, apa itu pendidikan karakter? Nah, karakter merupakan cara berpikir atau berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, kemudian menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang dimiliki benda atau individu. Nah, di sini kita tekankan pada individu. Nah, ini merupakan ciri khas tersebut itu asli dan mengakar pada kepribadian serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana individu bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dari seseorang tersebut. Nah, ada 18 nilai pendidikan karakter ya. Ada 18 yakni yang pertama itu adalah religius. Nah, di SMPN Banguntapan 1 itu nilai religius juga sangat ditekankan ya. Nah, sebagai contoh adalah besok kalau sudah pembelajaran tatap muka itu setiap sebelum pembelajaran itu di SMPN Banguntapan 1 bagi yang beragama muslim itu diharuskan tadarus Al-Qur'an dulu, kemudian diwajibkan untuk sholat duha. Nah, untuk yang non-Islam, beragama non-Islam itu nanti ada kajian agama. Kemudian karakter jujur. Nah, jujur ini ditekankan pada saat lebih kepada saat ujian ya atau ulangan. Nah, nanti kalau semisal ada siswa ketahuan mencontek, nanti akan mendapatkan
hukuman. Kemudian toleransi. Nah, kalian tahu sendiri di SMPN Mangotapan 1 itu muridnya sangat beragam dari asal-usul, kemudian agama. Nah, karakter yang dikembangkan adalah toleransi, di mana siswa dalam bergaul itu tidak membeda-bedakan agamanya, kemudian dari kalangan kelas menengah, atas, bawah itu semuanya saling bergaul. Kemudian disiplin. Nah, karakter disiplin ini juga sangat ditekankan pembentukannya di SMPN Mangotapan 1. Sebagai contoh adalah siswa itu harus datang ke sekolah maksimal jam 6.45 pagi. Nah, setelah jam itu nanti akan mendapatkan hukuman. Kemudian dari seragam itu juga harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Kemudian diajarkan kerja keras, kemudian berpikir kreatif, kemudian mandiri, di mana kemandirian ini bagaimana siswa tersebut di SMPN Manguntapan 1 memecahkan sebuah masalah. Nah, nanti dibimbing secara mandiri. Kemudian demokratis, rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan dan cinta tanah air dibuktikan dengan di SMPN Manguntapan 1 itu ada upacara bendera hari Senin. Kemudian ada upacara hari besar lainnya yang berkaitan dengan hari besar seperti hari hari kemerdekaan Indonesia, hari 17 Agustus ya, 17 Agustus, kemudian hari pahlawan, hari Sumpah Pemuda, seperti itu. Kemudian prestasi. Nah, di SMN Manguntapan 1 itu banyak prestasinya ya. Selain di akademik juga di non akademik juga banyak. Kemudian bersahabat atau komunikatif, kemudian cinta damai. Nah, dibuktikan dengan kalian tidak pernah mendengar ya bahwasannya siswa-siswa SMPN Manguntapan 1 itu melakukan tawuran. Nah, itu tidak pernah itu ya terjadi berita tawuran yang dilakukan oleh siswa SMPN Manguntapan 1. Kemudian gemar membaca ini merupakan juga gerakan yang dilakukan sekolah ya, yakni gerakan literasi. Ini juga merupakan penguatan pendidikan karakter yang nilai gemar membaca. Kemudian peduli lingkungan, kemudian peduli sosial, di mana peduli sosial itu sosial dengan Bapak Ibu guru juga ya, itu siswa dibudayakan budaya 3S ya, senyum, sapa, salam pada saat siswa berangkat ke sekolah. Kemudian siswa juga dibekali tanggung. Selanjutnya, pendidikan karakter itu dapat diartikan sebagai the deliberate as of all dimension of school life to foster optimal character development, yakni usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter optimal dan generasi berkualitas. Nah, oleh karena itu, pendidikan itu menerapkan beberapa metode ya di dunia pendidikan, khususnya di sekolah itu, yakni metode keteladanan. Ini diperoleh semisal guru ya, guru diteladanin oleh muridnya. Kemudian metode pembiasaan. Nah, nanti pembiasaan itu diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Nanti siswa dibiasakan untuk menerapkan nilai-nilai karakter. Kemudian metode pujian dan hukuman. Nah, kemudian ada hukuman bagi siswa yang tidak menerapkan dan nilai karakter di sekolah, dan ada juga yang pujian jika siswa tersebut selalu menerapkan nilai-nilai karakter. Kemudian dengan begitu individu yang berkarakter baik itu adalah mereka yang dapat membuat keputusan dan siap untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional itu juga tertera ya di dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Nah, amanah tersebut itu bermaksud agar pendidikan itu membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkepribadian atau berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nah, hal ini dikemukakan oleh Dr. Martin Luther King. Intelligence plus character, that is the goal of true education, di mana kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Seperti tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk insan yang cerdas secara akademis, juga cerdas dalam emosi atau berkepribadian yang cerdas. Nah, pendidikan karakter itu juga disebut pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan pengetahuan, perasaan, kemudian tindakan. Di mana setelah kalian mengetahui, oh ini adalah perilaku baik, nah kemudian kalian merasakan. Nah, setelah merasakan seperti ini yang baik, kemudian kalian melakukan tindakan atau action. Nah, penerapan pendidikan karakter ini secara sistematis dan berkelanjutan akan mencerdaskan emosi anak yang merupakan bekal penting bagi anak menghadapi masa depan. Mereka akan lebih mampu dan berhasil menghadapi segala tantangan kehidupan, termasuk untuk berhasil secara akademis. Nah, kemudian ini merupakan 9 pilar karakter nilai-nilai luhur universal. Yang pertama itu adalah cinta Tuhan dan ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah atau diplomatis. Kemudian hormat dan santun. Kemudian yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Kemudian yang terakhir, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dari 9 pilar tersebut, itu dapat diajarkan secara sistematis ya dalam model pendidikan holistik menggunakan metode seperti knowing the good atau mengetahui bahwa itu perilaku bagus, kemudian feeling the good. Oh, ini ternyata merasakannya, oh ini yang bagus. Kemudian memilih-milih, kemudian acting the good, kemudian melakukan action ya, melakukan action dari hal-hal yang dirasa baik tadi, kemudian menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang disebut dengan karakter. Nah, pengetahuan yang bersifat kognitif itu harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang membuat orang senantiasa berbuat kebaikan sehingga tumbuh kesadaran setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good berubah menjadi suatu kebiasaan seperti itu. Nah, maka dari itu, dasar pendidikan karakter itu sebaiknya diterapkan sejak kanak-kanak. Soalnya ada namanya golden age, karena usia ini merupakan menentukan ya kemampuan anak mengembangkan potensinya. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwasanya 50% kecerdasan orang dewasa itu terjadi ketika mereka berusia 4 tahun. Kemudian 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan akhir 20-an. Nah, kalian berada di 20%-nya ini. Nah, itu sebaiknya kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, sepatutnya pendidikan karakter itu dimulai dari keluarga. Sebagaimana keluarga itu adalah merupakan lingkungan pertama anak ya. Nah, edukasi itu yang pertama itu adalah keluarga. Kemudian namun, karena sebagian keluarga mengalami kendala ya dalam melaksanakan proses pendidikan karakter yang sistematis, seyogianya itu pendidikan karakter dapat diberikan saat anak-anak memasuki lingkungan yang baru seperti lingkungan sekolah. Nah, nanti pembelajaran itu bisa berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, kemudian berbasis masyarakat. Di sini ada 4 dimensi pendidikan karakter, yakni olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, di mana olah hati ini uh, lebih ke etik, di mana individu yang memiliki kerohanian mendalam dan beriman dan bertakwa. Kemudian olah pikir ini lebih ke
akademis ya, yakni literasi, di mana individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian olah rasa ini lebih ke estetik, di mana individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Kemudian kinestetik. Nah, ini individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, ini merupakan gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan di Indonesia yang memadukan keempat elemen ini: olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Dari hasil studi dari Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri di Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademiknya pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Berarti motivasinya tinggi, kemudian meraih prestasi tinggi itu dipengaruhi oleh pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kelas-kelas yang terlibat dalam pendidikan karakter yang kurang baik itu menunjukkan penurunan drastis perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik dari siswa tersebut. Nah, oleh karena itu, Ibu berpesan, eee, kalian harus menerapkan pendidikan karakter sehari-hari ya di sekolah maupun di rumah. Nah, agar mempengaruhi perolehan nilai akademis kalian. Kemudian menurut buku Emotional Intelligence and School Success dari Joseph Jinks itu mengkompilasikan hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Nah, dikaitkan dengan sederet faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah itu bukan karena kecerdasan otak. Jadi otak itu hanya beberapa faktor yang mempengaruhi anak itu gagal di sekolah. Nah, tetapi lebih pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan berkemampuan berkomunikasi. Nah, meskipun ada seorang murid yang tidak cerdas, nah itu kalau dia percaya diri bahwa dia mampu uh, memperoleh nilai akademis yang baik, nah itu otomatis dia tidak gagal untuk sekolah dan pengen sekolah yang lebih tinggi seperti itu. Sesuai pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat itu, ternyata 80% itu dipengaruhi oleh kecerdasan mengolah emosi atau EQ, dan hanya 20% yang ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Nah, anak-anak yang bermasalah dengan EQ akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan mengontrol emosinya. Nah, kalau tidak ditangani, akan terbawa sampai dewasa, sehingga di masyarakat itu kurang ya dalam bergaul seperti itu. Nah, adapun para remaja yang berkarakter itu akan terhindar dari masalah-masalah umum seperti kenakalan remaja, tawuran, menggunakan narkoba, miras, dan sebagainya. Nah, dari beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar, diantaranya itu adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Nah, hasil dari penelitiannya itu menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang sistematif itu berdampak positif pada pencapaian akademis, dan diharapkan di Indonesia itu menyusur ini ya dari negara-negara ini. Nah, soalnya kalau di Indonesia itu pendidikan karakternya itu lebih eksplisit ya, implisit lebih ke lebih dikolaborasi ke dalam beberapa materi-materi di dalam seperti dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, agama. Jadi lebih eksplisit, enggak implisit. Nah, kemudian apa itu perbedaannya IQ sama EQ? IQ, intelligence question, atau kemampuan untuk berpikir, berlogika, memproses informasi dengan baik, ini berkaitan dengan akademis. Kemudian EQ atau emotional question, atau kemampuan untuk merasakan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, kemudian beradaptasi dengan berbagai macam keadaan. Seperti itu.
Nah, pemaparan materinya sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan seksama. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Nah, sampai jumpa besok. Tetap jaga prokes dan jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.